Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mengenai CSM, yakni Corporate Social Marketing. Nah, apakah yang dimaksud dengan CSM? CSM adalah strategi pemasaran komersial yang digunakan perusahaan untuk mengubah perilaku masyarakat secara sukarela. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan kesehatan, keselamatan lingkungan, dan masalah sosial lainnya. CSM berfokus pada upaya mengubah perilaku masyarakat dalam rangka memecahkan masalah sosial tertentu, seperti kesehatan, lingkungan, atau kesejahteraan sosial. Berbeda dengan Corporate Social Responsibility atau CSR, yang lebih menekankan pada kontribusi sosial perusahaan. Menurut para ahli, 1. Menurut Kotler dan Lee, Corporate Social Marketing adalah strategi pemasaran yang menggunakan teknik-teknik pemasaran untuk mempengaruhi perubahan perilaku yang menguntungkan masyarakat. Dan yang kedua, menurut Andreessen mendefinisikan Corporate Social Marketing sebagai penggunaan prinsip pemasaran untuk merancang dan bertujuan untuk mempromosikan perubahan perilaku yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat. CSM berbeda dengan Corporate Social Responsibility atau yang biasa disebut dengan CSR. Berikut perbedaannya. 1. Fokus CSR berfokus pada kewajiban perusahaan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan, sedangkan CSM berfokus pada cara mengubah perilaku masyarakat. Nah, dari segi strategi, CSR menggunakan strategi untuk memperhitungkan dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi perusahaan. Sedangkan CSM menggunakan strategi pemasaran untuk mempengaruhi perilaku masyarakat. Yang ketiga, dari segi komunikasi, CSR lebih berkonsentrasi pada komunikasi dan pelaporan kepada pemangku kepentingan. Sedangkan CSM menekankan pentingnya berkomunikasi dengan baik untuk mengubah perilaku. Nah, selanjutnya, ciri-ciri CSM. 1. Fokus pada perubahan perilaku sosial. Yang kedua, integrasi dengan tujuan sosial dan bisnis. Yang ketiga, menggunakan teknik pemasaran yang efektif. Yang keempat, kampanye dengan menyasar masalah sosial dan evaluasi dampak sosial. Yang kelima, keterlibatan masyarakat dan konsumen, dampak yang berkelanjutan. Yang keenam, sinergi antara masyarakat, konsumen, dan dampak yang berkelanjutan. Yang selanjutnya, sasaran CSM. Sasarannya ada konsumen atau pelanggan dan komunitas tertentu. Nah, untuk konsumen ini biasanya pelanggan dengan kesadaran sosial tinggi dan pelanggan yang mencari merek bertanggung jawab. Untuk komunitas, terdapat komunitas lokal atau kelompok masyarakat dan komunitas atau kelompok yang memerlukan pemberdayaan. Nah, CSM, pemerintah dan lembaga regulasi. Meskipun CSM lebih banyak berfokus pada masyarakat, kampanye juga dapat ditunjukkan untuk mendukung kebijakan publik atau mendorong perubahan dalam regulasi sosial dan lingkungan. Pengembangan Corporate Social Marketing. Corporate Social Marketing melibatkan serangkaian langkah yang dirancang untuk mencapai perubahan perilaku sosial yang positif, sekaligus mendukung tujuan bisnis perusahaan. Berikut ini langkah-langkah pengembangannya. 1. Identifikasi isu sosial yang relevan, yang berfokus pada masalah yang berdampak pada masyarakat seperti kesehatan, lingkungan, atau kesejahteraan sosial. Nah, yang kedua, perusahaan menetapkan tujuan dan sasaran kampanye yang jelas dan terukur seperti mengubah perilaku masyarakat atau meningkatkan kesadaran tentang isu tertentu. Yang ketiga, melakukan riset pasar guna memahami audiens yang menjadi sasaran serta melakukan segmentasi pasar. Nah, keuntungan dari CSM ada perusahaan dapat memperkuat citra dan reputasi merek di mata publik. Yang kedua, membantu perusahaan menciptakan hubungan yang lebih baik dengan konsumen yang peduli terhadap isu-isu sosial.
Yang ketiga, meningkatkan loyalitas konsumen. Yang keempat, meningkatkan kesadaran dan edukasi mengenai isu sosial tertentu yang membantu perusahaan memperluas dan menjangkau audiens yang lebih luas. Yang kelima, meningkatkan daya saing perusahaan. 6. Menciptakan sinergi dengan tujuan bisnis. 7. Meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik yang penting untuk reputasi jangka panjang. Nah, sehingga secara keseluruhan, keuntungan CSM dapat diperoleh melalui hubungan yang saling menguntungkan antara dampak sosial positif dan pencapaian tujuan bisnis yang berkelanjutan. Untuk rancangan program kampanye corporate social marketing, nah, ada 1. Identifikasi isu sosial. Yang kedua, analisis situasi. Yang ketiga, penentuan target audience. Yang keempat, tujuan perilaku dan sasaran. 5. Analisis hambatan dan motivator. 6. Pernyataan posisi. 4. Strategi pemasaran atau bisa disebut 4Ps. Yang ke-8, rencana monitoring dan evaluasi. 9. Anggaran. 10. Rencana implementasi dan keberlanjutan. Nah, dengan mengikuti langkah-langkah di atas, perusahaan dapat merancang program corporate social marketing atau CSM tadi yang tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat, tetapi juga memperkuat citra perusahaan di mata publik. Nah, sekian itu tadi sekelas pemaparan materi tentang CSM. Terima kasih.